ternyata menjadi koma tidak selamanya buruk. Itulah yang ada di pikiran sebagian penonton saat menonton episode 13 ini. Perasaan ini muncul ketika Hoon Gil memperhatikan Bomi dan ibunya. Tanpa perasaan, ternyata ibunya Bomi ini hanya memperdulikan karir pendidikan anaknya, yang ia jadikan robot untuk menaikkan gengsi sosialnya. Belum juga pulih, Bomi langsung dituntut untuk belajar dengan giat agar bisa lulus sebagai mahasiswi tingkat doktoral. Padahal penyebab Bomi koma seperti saat ini ialah karena desakan ibunya yang menuntutnya selalu belajar sampai Bomi menderita seperti sekarang. Nah, sepertinya ini menjadi sentilan sutradara bagi para orang tua yang selalu menuntut anaknya menjadi yang terbaik. Padahal seharusnya kondisi kesehatan fisik dan mental si anaklah yang utama. Selain itu, untuk Gukchan, batinnya akhirnya terobati di episode ini. Karena Seungtak akhirnya setelah sekian lama dia pun bisa melihat istrinya kembali menjenguknya. Ya, walaupun di sini dia belum bisa melihat anaknya tercinta sih, tapi setidaknya itu lebih baik daripada tidak melihat keluarganya sama sekali. Oke, sebelum kita masuk ke sinopsis episode 13 ini, bantu channel Mimin ini dengan cara menekan tombol subscribe-nya ya, agar Mimin tetap semangat memberikan konten-konten menarik untuk kalian semua. Gomawo. Awal episode ini dibuka dengan flashback masa lalu Seungtak saat terjadinya kecelakaan. Saat itu dirinya yang tercebur tanpa pelampung ditolong oleh ayahnya, dan ayahnya yang menyelamatkannya memakaikan pelampung miliknya hingga dia sendiri akhirnya merenggang nyawa. Kemudian Sim berpindah ke rumah sakit, di mana keduanya sudah tiba di IGD. Seungtak yang koma langsung ditolong oleh Tae-sik muda, namun karena saat itu dia masih menjadi dokter residen, ia tidak bisa melakukan apapun tanpa mentornya Profesor Oh, atau kita kenal sebagai Pak Tes. Kemudian Sim pun kembali ke masa sekarang. Kabar gagalnya Seungtak sudah beredar luas, termasuk ke telinganya Han Seung-won yang langsung memanggil para dokter senior. Seung-won mendesak mereka semua untuk sepaham dengannya, menjadikan Seungtak dalang dibalik kematian pasien, seperti misalnya kejadian malpraktek. Tapi sayang, para dokter senior itu lebih memilih untuk mendukung Seungtak dengan berusaha menutupi kesalahannya berdasarkan logika mereka. Setelah kejadian memalukan tersebut, Seungtak keluar rumah sakit dengan terlihat murung. Dan sejak saat itu, Seungtak sama sekali tak terlihat lagi. Semua orang membicarakannya, dan ada yang pro maupun kontra. Bagi mereka yang kontra, apa yang dilakukan Seungtak akibat terlalu merasa sombong dengan kemampuannya, sedangkan mereka yang mendukung Seungtak merasa kalau setidaknya Seungtak sudah berusaha daripada mereka semua yang kontra dan hanya bisa melihat pasien-pasien tersebut meninggal. Yomi sendiri merasa bersalah dan menceritakan semuanya kepada Pak Tes. Namun Pak Tes malah memarahinya agar lebih baik berusaha bertanggung jawab daripada sibuk menyalahkan diri sendiri seperti Seungtak. Nah, hilangnya Seungtak tidak bisa ditemukan sama sekali oleh ibunya, dan hilangnya dia ini dimanfaatkan oleh wakil direktur Han untuk memojokkan ibu Seungtak tersebut dengan menyalahkannya karena telah memaksakan Seungtak menjadi seorang dokter demi menggantikan posisi ayahnya. Dan lebih gilanya lagi, Seung-won bersiap-siap menendang Seungtak dengan menyuruh tangan kanannya di bagian hukum untuk langsung memproses berkas jika Seungtak memberikan surat pengunduran dirinya. Seung-won juga menyalahkan Yeomin dengan mengatakan andai saja Yeomin tidak merasuki Seungtak, pasti semua tidak akan terjadi. Dan Yeomin yang mendengarnya langsung membantahnya karena ia yakin seperti apa Seungtak. Sejin berusaha keras untuk menjalankan operasi Yeomin. Namun kepala Tae-sik tidak bisa menturutinya karena Seungtak selaku dokter yang bertanggung jawab sudah lama menghilang. Lalu saat Sejin kembali ke ruangannya, ternyata Sujung sudah berada di sana dan dia mengantarkan makanan untuknya. Di sini Sujung terlihat sangat cemburu karena Sejin menceritakan kedekatannya dengan Seungtak. Namun kendati demikian dia juga merasa sangat senang karena Sejin memberitahu keberadaan Seungtak karena dia menduga pasti Seungtak ada di rumahnya Yeomin. Dan ketika Sujung ke sana, ternyata benar Seungtak bersembunyi di rumah itu. Dan dia pun langsung membujuknya kembali ke rumah sakit. Nah, bujukannya ini diselingi dengan mengungkapkan rasa sukanya. Namun tetap saja Seungtak tidak mau kembali ke rumah sakit. Walaupun hal tersebut juga berhubungan dengan kondisinya Yeomin. Akhirnya dikonfirmasi di episode ini bahwa yang membantu Yeomin dahulu adalah Pak Tes. Hal itu diketahui Yeomin karena saat operasi sebelumnya Pak Tes datang dengan baju operasional untuk membantu mereka. Dan karena Yeomin yakin dengan kehebatan Pak Tes, ia pun meminta tolong agar Pak Tes terlibat dalam operasi tubuhnya nanti. Di sisi lain, Seungtak yang kembali ke rumahnya disambut hangat oleh ibunya. Kini ibunya memilih tidak memaksa Seungtak menjadi dokter dan menyuruhnya hidup dengan keinginannya sendiri. Namun Seungtak hanya bisa terdiam mendengarnya. Di sisi lain, Sejin sangat terkejut karena tiba-tiba mulut Yeomin mengeluarkan cairan yang ia sebut hal itu sebagai aspiration. Dan setelah ia menyelidiki CCTV, ternyata pelaku yang membuat Yeomin seperti itu adalah kakak tirinya Minho. Ia pun marah kepada Seung-won karena Sejin tahu pasti pria itu terlibat.
Sedangkan di lobi rumah sakit, Sengtak yang mendapat kabar tentang kondisi Yongmin menjadi terkejut, dan dia yang terburu-buru malah dihadang Yongmin yang menegaskan kalau dirinya baik-baik saja. Yongmin pun langsung menenangkan Sengtak tentang kondisi kejiwaannya agar berhenti menyalahkan diri sendiri. Bahwasanya Sengtak tak sepenuhnya bersalah karena pasien tersebut memang sudah mustahil untuk dioperasi lagi. Dan jika Sengtak tetap menjadi pengecut seperti sekarang, dia tak akan pantas memakai jubah kedokteran lagi. Dan hal ini ditangkapi sinis oleh Sengtak, karena untuk apa dia terlibat dengan urusan Yongmin, yang bahkan ketika Yongmin tersadar nanti, ia tidak akan mengingat apapun semasa menjadi arwah. Dan kenangan tersebut hanya Sengtaklah seorang yang akan mengingatnya. Di jalan, Sengtak melihat seorang anak kecil tiba-tiba kritis karena terdesak permen yang membuat saluran pernapasannya tersumbat. Dan karena penyakit asmanya, anak kecil itu pun semakin parah. Di sini Sengtak merasa ragu untuk menolong bocil itu, tapi untunglah ada Pak Tes yang merasuki tubuh kepala Tesik, dan dia bergegas menyelamatkan bocil itu dari kematian. Di sini Pak Tes bercerita seakan mengenal kepala Tesik sejak lama, yang membuat Sengtak berpikir kalau mungkinkah arwah penolong misterius selama ini adalah Pak Tes. Ia pun teringat perkataan Sujung yang mengatakan kakeknya adalah dokter yang menyelamatkan Sengtak ketika kecil. Dan hal ini membuat Sengtak langsung menebak kalau Pak Tes adalah kakek dari Sujung, yakni Profesor Oh yang dulu menolongnya. Dan tanpa menampik itu, Pak Tes pun mengakui jati dirinya. Karena tak mendapatkan akses operasi, dan Sejin merasa cemas karena ia selalu diganggu di rumah sakit itu, ia pun berniat memindahkan Yongmin. Dan untunglah Jaewon memberikan kabar itu ke Sengtak, dan Sengtak tepat waktu menghentikan pemindahan Yongmin. Sengtak berjanji akan menjaganya dan juga melakukan operasi sesuai janjinya. Nah, sebelum Sengtak datang, Dr. An juga sempat mendatangi Yongmin dan juga mengatakan hal misterius kepada Sejin, di mana dia mengatakan, apakah Yongmin belum tahu atau kamu menyembunyikan darinya? Kira-kira apa ya yang dimaksud oleh Dr. An ini kepada Sejin? Di akhir episode 13 ini kita diberikan epilog masa lalu dari Pak Tes. Ketika itu, dia adalah dokter terbaik yang kemampuannya diakui banyak orang. Namun sayang saking baiknya dan memperdulikan operasi para pasiennya, dia sampai lupa memperdulikan kesehatannya sendiri. Sampai-sampai saking lelah dan sakit yang ia tidak rasa, Pak Tes yang beristirahat dengan tenang di kursi kerjanya akhirnya meninggal dunia. Dan Pak Tes yang meninggal dengan tenang ini diketahui oleh cleaning service yang biasa membersihkan kantornya. Arwah Pak Tes meminta kepada malaikat agar diberikan waktu melihat-lihat IGD rumah sakit sebelum pergi dengan tenang. Namun saat itu tiba-tiba Sengtak yang sekarat dan ayahnya yang sudah tewas tenggelam tiba di sana. Arwah koma Sengtak kecil pun menangis perenungi nasibnya. Dan Pak Tes dengan tidak tega melihatnya, apalagi Sengtak menatapnya dengan penuh putus asa. Dan episode ini pun berakhir sampai di sini. Yang sepertinya ketika itu Pak Tes akan merasuki tubuh Dr. Tesik muda demi menyelamatkan Sengtak kecil. Namun yang masih menjadi pertanyaan ialah bagaimana arwah Pak Tes masih tetap di dunia, padahal ketika itu malaikat penyabut nyawa sudah menunggunya. Oke, sebelum menutup video ini jangan lupa tekan tombol like, subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapat info menarik dari channel Mimin ini. Saya Mimin Cara pamit, see you sahabat Pinjapedia.